Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Andini dengan NIM 210600027 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini adalah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alpe Satrianto, SEME. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi bab 14 mengenai pengujian hipotesis sampel kecil. Nah, pembahasan pertama masuk ke pengertian sampel kecil. Sampel kecil yang jumlah sampelnya kurang dari 30, maka nilai standar deviasinya atau S berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal dengan sebagai distribusi T atau T-student. Nilai-nilai distribusi T dinyatakan dalam rumus T sama dengan X bar dikurang mu per S per akar N, di mana T merupakan nilai distribusi T, mu merupakan nilai rata-rata populasi, X bar merupakan nilai rata-rata sampel, S merupakan standar deviasi sampel, dan N merupakan jumlah sampel. Nilai-nilai distribusi T dikembangkan oleh W.S. Gosset pada tahun 1908-2003. Gosset yang bekerja pada perusahaan Bell di Irlandia mengembangkan distribusi T dengan mengasumsikan bahwa sampel-sampel diambil dari populasi yang normal. Hasil penarikan sampel yang dilakukan Gosset, walaupun bukan dari sebaran normal, ternyata berbentuk genta atau lonceng seperti halnya kurva normal, tetapi dengan distribusi yang lebih besar atau mendatar dan melebar dibandingkan dengan kurva normal. Hasil dari penelitian Gosset tersebut kemudian dipublikasikan dengan menggunakan nama samaran, yaitu student. Karena Gosset tidak diperkenankan mempublikasikan hasil penelitiannya oleh perusahaan, oleh karena itu, nama distribusi tersebut dikenal dengan nama distribusi T-student. Selanjutnya, masuk ke ciri-ciri distribusi T-student. Yang pertama, distribusi T-student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menepati semua titik pengamatan. Selanjutnya, yang kedua, distribusi T-student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga, distribusi T-student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda sesuai dengan besarnya sampel atau N. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2, yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15,25 dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Pada gambar ini, terlihat bahwa kurva distribusi T semuanya mempunyai nilai rata-rata sama dengan 0. Namun, standar deviasinya berbeda. Standar deviasi dengan derajat bebas V, di mana V sama dengan N dikurang 1, semakin tinggi maka akan mendekati normal. Pada V sama dengan 2, mempunyai puncak yang datar serta lebih lebar. Pada V sama dengan 2, mempunyai puncak yang datar serta lebih lebar dibandingkan dengan V sama dengan 15 dan V sama dengan 25. Apabila jumlah V relatif besar atau mendekati 30, maka kurva distribusi akan mendekati kurva normal, yaitu distribusi Z. Selanjutnya, pada gambar ini terlihat perbedaan nilai kritis antara distribusi T dan Z. Distribusi T mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan distribusi Z. Hal ini terjadi karena distribusi T mempunyai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z.
Apa dampak dari nilai kritis pada distribusi T dibandingkan dengan distribusi Z? Yaitu ada 3 dampak. Yang pertama, interval keyakinan distribusi T, P, dalam kurung T min TA, kecil dari T, kecil dari plus TA, akan lebih besar dibandingkan dengan interval keyakinan distribusi Z, P dalam kurung Z min A, kecil dari Z, kecil dari plus ZA. Selanjutnya, dampak yang kedua, daerah di mana H0 tidak ditolak pada distribusi lebih lebar dibandingkan distribusi Z. Jadi, kemungkinan menerima H0 akan lebih besar pada distribusi T dibandingkan dengan distribusi Z. Dampak yang ketiga, yaitu nilai T hitung harus bernilai lebih besar untuk menolak H0 dibandingkan dengan nilai Z pada distribusi Z. Untuk mendapatkan nilai T yang besar, maka diperlukan selisih sampel dengan populasi yang relatif besar. Probabilitas untuk tidak menolak H0 yang lebih besar disebabkan ketidakyakinan pada penduga-penduga distribusi T yang disebabkan kecilnya sampel dan besarnya standar deviasi. Selanjutnya, kita membahas mengenai tahap pengujian atau tahap menguji rata-rata hitung populasi. Tahap menguji rata-rata hitung populasi dalam sampel kecil. Yang pertama, yaitu merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif H0 dan H1. Selanjutnya, yang kedua, menentukan taraf nyata apakah 1%, 5% atau pada taraf lainnya, serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel T student. Yang ketiga, menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Yang keempat, menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak H0 dan daerah menolak H0. Dan selanjutnya, yang terakhir, mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Selanjutnya, menguji hipotesis pengamatan berpasangan. Pada tabel ini, menunjukkan data berpasangan sebelum dan sesudah. Pada kasus hasil efisiensi pelatihan, data wawan tidak bisa digunakan selain digunakan dengan data pasangannya. Misalkan, data efisiensi sebelum pelatihan untuk Wawan tidak dapat berpasangan dengan data efisiensi sesudah pelatihan untuk Agustina. Hal tersebut berlaku untuk contoh pengembangan UKM BI yang menggunakan data berpasangan pendapatan sebelum dan sesudah pengamatan dari setiap UKM. Kita tidak bisa menggunakan atau mengubah data pasangan seperti pendapatan sebelum UKM untuk CV Buana dengan pendapatan sesudah pengembangan untuk KOP Bina Mulia. Jadi, data berpasangan memang mempunyai hubungan khusus dan tidak dapat diubah kombinasi datanya. Selanjutnya, menguji selisih rata-rata hitung populasi. Uji statistik untuk pengujian hipotesis data berpasangan dinyatakan sebagai berikut. Dengan rumus T sama dengan D bar sama dengan SD per akar N. Dan standar deviasi SD dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan akar sigma D kuadrat dikurang sigma D kuadrat per N dikurang 1, di mana T adalah nilai distribusi T. D bar merupakan nilai rata-rata perbedaan antara pengamatan berpasangan. SD merupakan standar deviasi dari perbedaan antara pengamatan berpasangan. N merupakan jumlah pengamatan berpasangan. Dan D merupakan perbedaan antara data berpasangan. Selanjutnya, ciri distribusi F. Yang pertama, distribusi F lebih mirip dengan distribusi T, yaitu mempunyai keluarga distribusi F. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa distribusi dengan derajat bebas membilang 5 dan penyebut 5, yang ditulis DF 5,5, mempunyai distribusi F yang dengan distribusi DF 20,7 dan DF 29,28. Selanjutnya, yang kedua,
distribusi F tidak mempunyai nilai negatif, sebagaimana pada distribusi Z. Distribusi Z mempunyai nilai positif di sisi kanan dan negatif di sisi kiri. Nilai tengahnya, distribusi F seluruhnya adalah positif atau menjulur ke positif skawet, dan merupakan distribusi kontinu yang menepati seluruh titik di kurva distribusinya. Selanjutnya, ciri distribusi yang F yang ketiga, nilai distribusi F mempunyai rentang dari tidak terhingga sampai 0. Apabila nilai F meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu X, namun tidak pernah menyentuh sumbu X tersebut. Selanjutnya, ciri distribusi F yang keempat, yaitu distribusi F juga memerlukan syarat. Yang pertama, populasi yang diteliti mempunyai distribusi yang normal. Yang kedua, populasi mempunyai standar deviasi yang sama. Dan yang ketiga, sampel yang ditarik dari populasi bersifat bebas serta diambil secara acak. Sekian penjelasan materi bab 14 dari saya. Jika terjadi kesalahan kata atau kesalahan kalimat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.